否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 606-610. Kakak, aku tahu kamu baik-baik saja. Xiao Yi adalah orang pertama yang merasakan napas Xiao Yan, lalu pergi dengan satu langkah. Xiao Yan dan Xiao Yi langsung berpelukan, dan kasih sayang mereka yang dalam tidak diragukan lagi terungkap. Bagaimana itu? Xiao Yi dan Xiao Yan berpisah dan bertanya sedikit berapi-api. Yah, itu berhasil. Xiao Yan berkata dengan tenang, dan kemudian di telapak tangannya, api suci berwarna kuning kaki yang sangat terang diam-diam muncul. Dengan munculnya api kaki ini, suhu yang menakutkan di sekitarnya meningkat tajam, dan bahkan dimensi spasial mengirimkan sedikit fluktuasi getaran. Ini, kekuatan api suci. Melihat ini, murid-murid Xiao Yi segera memancarkan gelombang yang menakutkan, seolah-olah dia sangat penasaran dengan api suci di telapak tangan Xiao Yan. Yan suci peringkat 35, Huoxin Tianyan. Xiao Yan berkata dengan ringan. Tapi ada apa dengan kekuatan api suci dan kekuatan api yang berbeda? Xiao Yi dan Xiao Yan memiliki hubungan rahasia, dan segera menemukan ketidaknormalan pada tubuh Xiao Yan. Benda ini, aku khawatir aku harus pelan-pelan. Kata Xiao Yan tak berdaya, jelas menelan api suci, tetapi api suci dan api aneh di tubuh selalu dalam sikap bermusuhan, jika bukan Xiao Yan yang memisahkan kedua kekuatan, teror akan meledak di dalam tubuh, sejenak. Auramu sepertinya. Tepat ketika Xiao Yan dan Xiao Yi sedang mengobrol dengan bercanda, Mu Feng tiba-tiba muncul di sisi kanan Xiao Yan, dan kemudian matanya tertuju pada Xiao Yan. Sepertinya ada aura yang sangat menakutkan di tubuh Xiao Yan, yang membuat Mu Feng sedikit terkejut. Mu Feng sekarang adalah kekuatan mendiang Kaisar Dou Bintang 5, dan aura seperti Xiao Yan tidak ada ketika mereka meninggalkan pegunungan gurun. Hehe, aku beruntung bisa menerobos. Xiao Yan tersenyum perlahan, tapi tidak menyembunyikannya. Lagi pula, orang-orang ini adalah semua orang yang bisa bertemu dan berteman. 6 bintang Doudi, seruling hijau, yang selalu pendiam, tiba-tiba angkat bicara, sekarang menatap Xiao Yan. Hampir, Xiao Yan menjelaskan sedikit. Lalu berapa tingkat kesengsaraan Doudimu? Saat berikutnya, setelah ragu sejenak, Mu Feng segera bertanya pada Xiao Yan. Dou Kaisar Kesengsaraan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan hatinya langsung tenggelam. Kekuatannya sendiri di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6 tidak pernah menembus kesengsaraan Kaisar Dou. Paling-paling, setelah menelan Seng Yan, Fen Juebe revolusi, menyebabkan kekuatan Xiao Yan meroket, dan tidak ada kesengsaraan Kaisar Dou sama sekali. Jangan bilang bahwa kamu menerobos ke Kaisar Dou Bintang 6 tanpa melalui kesengsaraan Kaisar Dou. Mu Feng, bos dengan mata terbelalak, lalu menatap Xiao Yan seperti monster. Tidak pernah ada kesengsaraan Kaisar Dou. Ketika saya melahap api suci di pegunungan gurun, kesengsaraan Kaisar Dou mungkin telah ditutupi oleh misteri pegunungan gurun atau kekuatan api suci. Xiao Yan memikirkannya untuk waktu yang lama, dan hanya itu yang bisa dia lakukan. Pendekatan yang masuk akal. Omong kosong, kamu memiliki beberapa kekuatan misterius di tubuhmu. Jika kamu selamat dari kesengsaraan Kaisar Dou, kamu akan sangat sukses. Tetapi mengapa kamu tidak selamat dari kesengsaraan Kaisar Dou? Hal aneh. Sinyan di tubuh Xiao Yan mengeluarkan keraguan, jelas curiga dengan apa yang dikatakan Mu Feng dan yang lainnya. Tidak mungkin. Kami basah kuyup di kolam Kaisar Xuanling. Kami memiliki peluang besar untuk berhasil menembus Kaisar Dou Bintang 6, dan bahkan jika itu untuk melewati kesengsaraan Kaisar Dou, itu akan menjadi lebih menakutkan. Dan aku mendengar bahwa hanya setelah melewati kesusahan Doudi dan melangkah ke Doudi Bintang 6, kekuatan hidup dan mati akan ada di dalam tubuh. Mu Yingying menatap Xiao Yan sebentar, tapi dia hanya bisa merasakan kekuatan api yang sangat menakutkan. Kalau dipikir-pikir, itu adalah kekuatan api suci, tapi dia sama sekali tidak merasakan kekuatan hidup dan mati. Tapi kamu tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhmu. Ini benar-benar aneh. Mu Yingying berkata perlahan ke arah Xiao Yan dengan matanya yang indah. Apa? Kekuatan hidup dan mati akan lahir hanya setelah melewati kesengsaraan Kaisar. Ekspresi Xiao Yan agak memalukan di saat berikutnya. Karena seperti yang dikatakan Mu Yingying, meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini telah mencapai tahap akhir dari Kaisar Dou Bintang 6, dia tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhnya.
Alasan mengapa Kaisar Dou Bintang 6 dapat dikatakan sebagai das Kaisar Dou adalah karena jika Anda ingin menginjakan kaki di Kaisar Dou Bintang 6, Anda harus melalui kesengsaraan Kaisar Dou Bintang 6. Kesengsaraan Dou di Bintang 6 dibagi menjadi 1 hingga 9 level, dengan level pertama sebagai yang terendah dan level ke-9 sebagai yang tertinggi. Setelah mengalami baptisan kesengsaraan Dou Di, kekuatan hidup dan mati akan terus-menerus lahir di dalam tubuh. Kekuatan hidup dan mati lebih cerah dan lebih menakutkan daripada semangat juang. Ini adalah kartu truf dari pembangkit tenaga listrik Dou di Bintang 6. Kamu, Dou di Jie yang menghilang entah kenapa, agak misterius. Xiao Yi berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Yi hanya tahu sedikit tentang hal-hal manusia ini, lagi pula, Xiao Yi hanyalah peri api. Lupakan saja, tunggu sampai aku kembali dan bertanya pada Penatua Su. Xiao Yan sangat terkejut saat melihat ini, tapi dia juga tahu bahwa beberapa orang di sini mungkin tidak tahu banyak, jadi dia keluar. Lupakan saja, kembali saja. Melihat ini, mereka berempat berbicara. Apa? Apakah ada sesuatu yang baik? Sejak menelan api suci, kekuatannya tidak hanya meroket, tetapi bahkan kekuatan untuk mengendalikan api menjadi lebih kuat. Selain itu, karena kekuatan jiwa yang meroket dari cairan jiwa, saya khawatir teknologi pemurnian telah meroket banyak. Hehe, retretmu selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, tata letak Xuan Santian telah sedikit berubah. Mu Feng tersenyum, jelas dia tahu banyak tentang gosip ini. Jangan peduli, cepat dan katakan. Seruling hijau di samping memutar matanya ke arah Mu Feng, lalu berkata. Mari kita bicara tentang keluarga kerajaan Xuanling dulu. Kekuatan paling kuat dari keluarga kerajaan Xuanling, Legiun Kecanduan Naga, wakil kepala dan beberapa orang kuat, bersama dengan Raja Xuanling, telah menghilang, meskipun keluarga kerajaan Xuanling telah mencoba yang terbaik untuk menekannya dan tampaknya telah pergi. Aku belum kembali gelombang tapi masalah ini telah diperhatikan oleh banyak orang. Banyak orang meramalkan bahwa keluarga kerajaan Xuanling akan berubah. Selain itu, Purgatory Hall telah membunuh banyak orang dari dunia hantu, tetapi mereka menemukan celah yang sangat besar. Mereka menduga bahwa orang-orang dari dunia hantu telah memasuki Santian Xuantian kita, tetapi kebenaran dari masalah ini tidak diperbolehkan. Dan, ketahuilah, pada akhirnya, di antara sekte super besar lainnya, diadakan kompetisi satu demi satu, mencoba memilih bibit terbaik, untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte super 2 tahun kemudian. Mu Feng tersenyum perlahan. Dalam 5 tahun, banyak hal yang benar-benar terjadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera memikirkan beberapa rencana. Keluhan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Fenxiang sudah dalam, dan keluarga kekaisaran Xuanling sedih. Inilah yang ingin dilihat oleh orang-orang di Paviliun Fenxiang, tetapi Xiao Yan selalu bertanya-tanya kemana perginya orang-orang dari keluarga kekaisaran Xuanling. Tampaknya anggota keluarga kerajaan Xuanling, seluruh legiun pencinta naga, dan Raja Xuanling semuanya telah pergi ke gurun kematian. Tidak diketahui mengapa. Selain penemuan celah di dunia hantu yang mengikis Xuan Santian, Xiao Yan juga tidak takut apakah ada hantu yang memasuki Xuantian Santian untuk merencanakan kejahatan. Lagi pula, ada yang namanya jimat yang melahap jiwa. Kamu mengatakan bahwa semua sekte utama mengadakan kompetisi. Apakah kamu tahu bagaimana kompetisi Paviliun Fenxiang kita? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya tiba-tiba. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo. Hi gelombang 8, gelombang M. Karena tepat di bawah Burning Heaven Territory, sepertinya aku mendengar seseorang di Hall of Earth mengatakan itu kompetisi individu sepertinya sudah berakhir. Kompetisi kami di Burning Incense Pavilion berbeda dari tempat lain. Ini dibagi menjadi kompetisi individu dan kompetisi tim. Kompetisi individu dapat sangat menunjukkan kekuatan seseorang dan menjadi terkenal karena kekuatan pribadi mereka. Selama tidak ada cedera serius atau kematian dalam pertempuran, tidak ada yang akan ikut campur. Kompetisi tim dibagi menjadi 5 pemain. Selain pertarungan kooperatif satu sama lain, kudengar perlu pergi ke beberapa tempat berbahaya untuk menyelesaikan beberapa tugas. Namun, apakah itu tempat pertama dalam kompetisi individu atau tempat pertama dalam kompetisi tim? Anda dapat memasuki Paviliun Douji di kedalaman Paviliun Fenxiang untuk menemukan apa yang Anda butuhkan. Kata Mu Feng dengan mata berapi-api, jelas dia sangat tertarik dengan Paviliun Douji, untuk berapi-api. Paviliun Douji G. Xiao Yan berbisik pelan, Xiao Yan masih jelas tentang tata letak Paviliun Dupa Pembakaran.
Paviliun dupa terbakar dibagi menjadi kabinet dan kabinet luar. Kabinet dibagi menjadi 3 aula langit, bumi, dan manusia, di antaranya adalah Paviliun Douji, tempat ujian, gua budidaya, ruang obat, dan tempat tinggal beberapa tetua untuk membangun seluruh kabinet. Adapun Paviliun Douji, itu adalah tempat dengan keterampilan bertarung tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan keterampilan bertarung tingkat tertinggi di antara 3 aula surga, bumi, dan manusia. Dikatakan bahwa penguasa penggeser surga yang belum pernah dikembangkan oleh siapapun di aula kemanusiaan kita juga ada di dalamnya. Itu adalah keterampilan bertarung peringkat suci yang sesungguhnya. Mu Feng berkata dengan penuh semangat. Hei, penguasa langit yang bergerak itu kuat, tapi belum ada yang mengolahnya selama ribuan tahun. Ada beberapa alasan mengapa. Xiao Yan tersenyum dengan tenang, tapi dia samar-samar bersemangat tentang penguasa langit yang bergerak ini. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang bahkan tuannya, Raja Naga Emas, penuh dengan kekaguman. Penguasa yang menggerakkan langit ini harus diperoleh. Kata Xiao Yan perlahan di dalam hatinya. Kompetisi individu sudah berakhir, dan kompetisi tim akan dimulai dalam beberapa hari. Anda harus beristirahat dengan baik selama beberapa hari ke depan. Mu Yingying memperhatikan bahwa Xiao Yan sedikit lelah dan segera berbicara. Xiao Yan menanggapi dengan lembut, lalu kembali ke kamarnya. Kamu tidak perlu memberitahunya tentang orang-orang yang menakutkan di kompetisi ini. Lagi pula, mereka juga akan berpartisipasi dalam kompetisi tim. Seruling hijau berkata dengan curiga. Tidak perlu, bukankah masih ada kita? Kata Xiao Yi dengan senyum ringan. Kembalilah, biarkan dia beristirahat selama beberapa hari. Beberapa orang berpikiran sama, dan segera kembali ke kediaman mereka. Hei, nak, aku tidak melihat keberuntungan bunga persikmu tidak buruk. Tepat setelah memasuki kamarnya. Oke, mari kita mulai bisnis. Xiao Yan mengabaikan Xinyan ini dan segera berbicara. Wanita, bernama Mu Yingying tadi juga harus memiliki api suci di tubuhnya, kan? Saat berikutnya, Xinyan mengesampingkan penampilannya yang merendahkan dan berkata dengan tenang. Itu benar, tapi aku tidak menemukan keberadaan roh api suci di tubuhnya, jadi itu hal yang aneh. Xiao Yan bertanya, tidak mungkin. Setiap api suci memiliki semangat api suci, karena kita berdua adalah api suci, dan api suci adalah kita. Xin Wen langsung membantahnya. Lalu bagaimana mungkin dia? Mendengar kesimpulan Xinyan, Xiao Yan juga berpikir keras. Sejak mengetahui bahwa Mu Yingying memiliki api suci, Xiao Yan cukup curiga terhadap Mu Yingying. Menurut penyelidikanku barusan, jika ekspektasiku bagus, seharusnya ada 2 kemungkinan untuk Mu Yingying. Xinyan merendahkan suaranya dan datang perlahan. 2 yang mana? Xiao Yan bertanya dengan penuh semangat. Yang pertama adalah bahwa kekuatan api suci ini terlalu kuat, yang menyebabkan tubuh Mu Yingying tidak dapat menahannya, jadi dia disegel oleh yang kuat. Hanya ketika Mu Yingying menjadi lebih kuat, dia dapat secara bertahap mengendalikan api suci. Petik 2. Dan setiap kali segel dibuka, itu akan berdampak besar padanya. Namun, metode ini sangat berbahaya, karena api suci dalam keadaan tersegel, dan banyak kekuatan tidak dapat diuapkan, jadi jika Anda bertemu dengan klan jahat asing atau beberapa orang dengan niat buruk, situasinya sangat berbahaya. Tetapi jika metode ini berhasil, itu akan langsung mengasimilasi roh api suci, dan itu akan menjadi api suci yang sebenarnya. Kata Xinyan dengan serius. Masih ada rahasia seperti itu. Xiao Yan mengangguk jika dia menyadari sesuatu. Lalu ada cara lain. Xiao Yan mau tidak mau bertanya, karena metode pertama sangat berbahaya, itu cukup untuk menunjukkan bahwa tubuh Mu Yingying ini sangat kuat. Ditambah dengan persepsi Xiao Yan, nyala api suci di tubuh Mu Yingying sangat mungkin menjadi kemungkinan pertama. Untuk yang kedua, bahkan aku tidak bisa mempercayainya. Karena semua hal dilahirkan, masing-masing memiliki semangat. Apakah itu binatang ajaib atau api suci? Metode ini, kami menyebutnya perbaikan transfer. Xinyan berkata perlahan, tapi suaranya sangat berat. Transfer. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan langsung terkejut. Jelas, dia belum pernah mendengar hal semacam ini. Ya, itu konversi. Dengan kata lain, itu membangun kembali. Kata Xinyan. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan bertanya dengan cemas saat dia melihat Xinyan yang berfluktuasi di dalam hatinya. Metode ini hanya berlaku untuk makhluk lain selain manusiamu. Manusia adalah pemimpin dari segala sesuatu gelombang layak namanya, tidak hanya telah meneliti balas dendam,
Tetapi bahkan beberapa apoteker yang mengolah jiwa, murid yang kuat yang fokus pada mengolah tubuh, dan banyak hal adalah manusiamu. Meskipun semua hal kita memiliki umur panjang, kekuatan terobosan sangat lambat. Bahkan setelah menembus Douxian, mungkin sulit untuk meningkat selama ribuan tahun, dan setiap terobosan akan menarik sanksi dari hukum langit dan bumi. Malapetaka, saya khawatir akan ada 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Mungkin kalian manusia berbeda. Dengan kelebihan yang unik, manusia memang jauh lebih unggul dari kita dalam proses kultivasi, jadi ada sedikit makhluk gaib yang melahirkan beberapa ide lain. Akhirnya, di bawah penelitian makhluk gaib yang tak terhitung jumlahnya, kami memiliki gagasan bahwa makhluk gaib ini dapat diubah menjadi manusia untuk dikultivasi. Artinya, setelah menerobos Douxian, semua makhluk supernatural dapat memilih apakah akan berubah menjadi manusia untuk mengolah atau melanjutkan kekuatan supernatural mereka sendiri. Namun, begitu Anda memilih untuk berubah menjadi kultivasi spiritual, Anda tidak hanya tidak akan dapat memulihkan kekuatan penampilan monster itu, tetapi bahkan kekuatan dewa pertarungannya akan langsung turun, dan itu akan dikurangi menjadi bintang 1, melawan Kaisar. Tetapi beralih ke manusia dapat menghindari sanksi hukum langit dan bumi, dan begitu kamu berkultivasi ke tingkat dewa, kamu bisa abadi dan abadi. Ini yang disebut pemulihan, dan banyak dari roh dan bahkan beberapa binatang ajaib yang memilih untuk membangun kembali, meskipun mereka telah diubah menjadi manusia. Esensi darah dan inti sihir dari monster pada tingkat pertempuran abadi adalah favorit manusia, jadi jika mereka adalah tidak hati-hati, saya khawatir mereka hanya akan menemukan jalan mereka sendiri menuju kematian. Xinyan perlahan membuka mulutnya. Apakah kamu mengatakan bahwa Mu Yingying pada awalnya adalah roh api suci, dan hanya ketika dia diubah menjadi manusia barulah situasi ini akan terjadi? Sebuah ide berani perlahan terbentuk di hati Xiaoyan. Selain terkejut, Xiaoyan perlahan menjadi tenang dan memikirkan dengan hati-hati setiap gerakan Mu Yingying, dan menemukan bahwa bagaimanapun juga, itu tidak dapat dikaitkan dengan transfer. Bukannya tidak ada kemungkinan seperti itu, hanya saja kemungkinan ini terlalu kecil. Tidak mungkin bagiku untuk berubah menjadi manusia, jika tidak, kelangkaan kekuatan api suci didambakan oleh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Xinyan menggelengkan kepalanya dan berkata, dibandingkan dengan kemungkinan kedua, saya lebih percaya pada kemungkinan pertama. Xiaoyan tersenyum kecut, Xiaoyan benar-benar tidak ingin mempercayai informasi sebesar itu. Lagi pula, mereka rukun dengan Mu Yingying ini di hari kerja. Di kolam Kaisar Xuanling, Mu Yingying ini menggunakan kekuatan api suci untuk menyelamatkan Xiaoyan. Jika tidak, orang dari kolam Kaisar Xuanling saja sudah cukup untuk menyelamatkan Xiaoyan. Hidup Xiaoyan. Ngomong-ngomong, Xinyan, apakah kamu tahu mengapa kekuatan api di tubuhku tidak bisa menyatu dengan api sucimu? Aku selalu merasa bahwa dibandingkan dengan kekuatan api sucimu, Yi Huo tampaknya kurang dalam sesuatu. Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu tentang identitas Mu Yingying, lagi pula, bantuan Mu Yingying kepadanya tidaklah kecil. Apa? Ketika kamu mengatakan itu, aku benar-benar merasa sedikit aneh. Api di tubuhmu ini memiliki banyak atribut. Aku khawatir hanya dari apa yang kurasakan, ada banyak jenis melahap dan memurnikan. Aneh, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa memiliki begitu banyak api pada saat bersamaan. Xinyan berkata sedikit, nyala apiku disebut api yang berbeda di benua Douqi kita. Total ada 22 nyala api, dan setiap nyala api adalah yang paling ganas antara langit dan bumi. Adapun peringkat nomor 1, itu adalah perpaduan dari 22 api yang berbeda ini. Xiaoyan menjelaskan kepada Xinyan. Apakah kamu memadukan semua 22 api itu? Xinyan bertanya balik, terlihat sedikit aneh. Perpaduan dari api aneh itu menghasilkan lahirnya kekuatan yang lebih besar di dalam tubuhku. Keluarkan sumber apimu dan biarkan aku melihatnya. Entah kenapa, Xinyan tiba-tiba berkata panas. Ini, Xiaoyan ragu-ragu sejenak, tapi dia melakukan apa yang dia lakukan. Lagi pula, dia sudah melahap api suci. Jika ada perubahan pada batu hati ini, mungkin akan merugikan orang lain. Benar saja, pada saat berikutnya, mata Xinyan yang panas tiba-tiba bersinar dengan tatapan serakah. Karena hati benar-benar merasakan aura familiar dari sumber api di depannya. Itu persis sama dengan api suci. Apa yang sedang terjadi? Xiaoyan memandang Xinyan dengan kewaspadaan, tetapi hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Setelah kamu menyatukan begitu banyak api, apakah ada lagi yang muncul?
Xinyan terus bertanya. Hal-hal lain ditanya oleh Xinyan, Xiao Yan langsung bingung. Xiao Yi. Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata. Kekuatan setelah penyatuan semua api aneh memang ada di tubuh Xiao Yi, tapi saat itu Xiao Yi hanyalah bayi api Jinglian Yaohuo, dan setelah Xiao Yan menggabungkan semua sumber api aneh, Xiao Yi sebenarnya serangkaian perubahan telah terjadi tempat, mengarah ke lompatan menjadi semangat api dengan potensi tak terbatas. Kekuatan supernatural yang sebanding dengan manusia bintang 8 Dou dilahir dari perpaduan api ini. Xinyan bertanya dengan penuh tanya. Bisa dibilang begitu. Xiao Yan juga sepertinya mengetahui sesuatu, dan langsung berpikir. Maka yang disebut api aneh di tubuhmu ini, menurut pendapatku, seharusnya menjadi cikal bakal api suci. Kemudian sebuah suara yang menyerupai guntur menggelegar bergema di sekitar Xiao Yan. Apa, embrio api suci? Xiao Yan bertanya dengan sangat terkejut. Iya, setelah fusi dari lusinan yang disebut api berbeda, kekuatan api yang berbeda di tubuhmu terbentuk. Kekuatan api yang berbeda jauh lebih lemah daripada api suciku. Alasan paling mendasar adalah itu hanya cikal bakal dari api suci. Jika embrio api suci ingin benar-benar berubah menjadi api suci, maka yang kurang di dalamnya adalah kekuatan. Hanya dengan terus mengumpulkan kekuatan, sehingga kekuatan api aneh ini lebih kuat. Setelah kuat sampai batas tertentu, setelah melewati penempaan hukum langit dan bumi, dapatkah itu benar-benar berubah dan disebut api suci? Kata Xinyan datar. Dengan kata lain, apakah kekuatan api aneh ini akan diperkuat? Yang lebih penting adalah mengatasi malapetaka. Xiao Yan ragu-ragu, jelas informasi Xinyan terlalu besar dan mengejutkan, dan Xiao Yan tidak bisa melepaskannya untuk waktu yang lama. Iya benar, itu hanya perlu diperkuat dan dirampok. Aku merasakannya dengan hati-hati. Lusinan kekuatan api yang berbeda di tubuhmu terlalu kecil. Meskipun ada bau api suci, itu mungkin diabaikan. Izinkan saya memberitahu Anda seperti ini, api aneh di tubuh Anda setara dengan 1% kekuatan api suci, dan nyala api baru setelah perpaduan puluhan api yang berbeda hanya 1/10 dari kekuatan api suci. Petik 2. Mengerti. Xinyan menjelaskan. Lalu bagaimana cara memperkuat kekuatan api aneh ini? Xiao Yan segera mengerti setelah mendengar kata-kata Xinyan. Ternyata api aneh yang saya peroleh di benua Doqi sama sekali tidak berlebihan, tetapi terlalu lemah. Memperkuat kekuatan api yang berbeda di tubuhmu, itu tidak mudah. Kamu lupai kecil itu. Xinyan mengingatkan. Xiao Yi, kata Xiao Yan dengan pengertian. Meskipun aku tidak tahu mengapa Xiao Yi bisa menempel padamu dan memberimu kekuatan yang kuat, ini tidak mungkin dilakukan oleh roh api suci manapun. Aku pikir dia juga sedikit bermutasi. Gelombang 8 gelombang. 1 gelombang Zhongwen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Tapi karena Xiao Yi itu lahir karena perpaduan kekuatan api yang berbeda, maka aku yakin dia adalah roh api suci dari embrio api sucimu. Xinyan berkata dengan tegas. Tidak mungkin, Xiao Yi ini adalah bayi api di benua Doqi, bagaimana mungkin? Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya, meskipun kekuatan Xiao Yi ini terus melambung, dalam analisis terakhir, Xiao Yan masih bisa seperti menaklukkan Xinyan ke dalam tubuhnya sendiri. Ke dalam tubuhmu. Seharusnya tidak mungkin sekarang. Kebanggaan api suci tidak akan membiarkan dua roh api suci ada dalam satu tubuh manusia pada saat yang bersamaan. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Xinyan menyaksikan Xiao Yan gelombang kembali. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, jantungnya menegang, dan kemudian kekuatan api aneh di tubuhnya berubah, dan dia berteriak. Petik 2. Dengan berakhirnya semburan minuman Xiao Yan, tidak ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa Xiao Yi tidak bisa kembali ke tubuhku? Xiao Yan membuka matanya, dan rasa tidak nyaman mengalir ke dalam hatinya. Ini normal. Lagi pula, Huoxin Tianyan adalah api suci yang sebenarnya, tetapi kekuatan api Anda yang berbeda hanyalah cikal bakal api suci. Petik 2. Dan aku merasa bahwa Xiao Yi ini bukan hanya roh api suci. Lagi pula, kekuatan roh api suci kita sudah pasti, dan itu hanya akan berubah dengan kekuatan dan kelemahan pemilik api suci. Tetapi Anda menemukan bahwa, bahkan jika Anda melahap api suci Anda, kekuatan api suci meningkat pesat, maka Yiye kecil tidak ada hubungannya dengan itu. Variasi. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa mutasi lain dalam roh api suci ini. Petik 2. Saya pikir Anda dan Anda mungkin memiliki hubungan dengannya, itulah mengapa adegan ini muncul. Xinyan bercanda. Jadi,
Jika saya ingin memperkuat kekuatan api yang berbeda, saya khawatir saya membutuhkan kekuatan Xiaoyi untuk terus menjadi lebih kuat. Lakukan malapetaka nanti, sehingga kekuatan api aneh ini dapat diubah menjadi api suci yang nyata. Xiao Yanming menyadari. Ya, itu benar, itu saja. Xin Yan tersenyum. Lalu jika tidak ada dua api suci pada tubuh manusia, maka apa yang kamu katakan sebelumnya tentang keinginan untuk melahap api suci lainnya tidak akan merugikan diri sendiri. Xiao Yan memandang Xin Yan dengan sedikit kewaspadaan di dalam hatinya. Aku tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, Fen Jue, bahkan Seng Yan kita, hanya pernah mendengarnya, tetapi hanya sedikit orang yang mempraktikkannya. Namun, saya samar-samar ingat bahwa ada beberapa catatan samar tentang Fen Jue, yang seharusnya dapat menampung berbagai api suci pada saat yang bersamaan. Xin Yan ragu-ragu. Bagaimana kamu tahu tentang Fen Jue? Xiao Yan memandang Xin Yan dengan kewaspadaan. Hanya sedikit orang yang tahu tentang rahasia Fen Jue, jadi bagaimana Xin Yan bisa mengetahuinya? Hei, benda ini tidak aktif dalam ingatanku, dan aku hanya ingat samar-samar. Xin Yan tersenyum. Tidur. Xiao Yan bertanya dengan bingung. Kekuatan dan ingatanmu tidak lengkap karena penekanan kekuatanmu. Saat itu, begitu api suci keluar, siapa yang akan bersaing dengannya? Xin Yan berkata dengan agak mendominasi. Jadi begitu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, mulai sekarang, aku tidak akan muncul sesuka hati, dan aku tidak akan bisa membantumu dalam pertempuran, dan kekuatan api suci di tubuhmu akan lebih sedikit digunakan. Lagi pula, kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Adapun energi emas iblis darah di tubuhmu, aku akan membantumu menekannya. Aku khawatir itu akan memakan waktu hingga 3 tahun. Itu harus diselesaikan, jika tidak momok akan terus berlanjut. Kata Xin Yan. Xiao Yan berkata dengan lembut. Seseorang ada di sini, omong-omong, jangan beritahu dia apa yang baru saja kita bicarakan. Saat berikutnya, Xin Yan menyapu ke arah Xiao Yan. Dong dong dong. Ketukan lembut terdengar di pintu. Ayo. Xiao Yan sedikit merapikan kamarnya, lalu berjalan membuka pintu. Kenapa kamu? Begitu pintu dibuka, tubuh ramping Mu Yingying muncul di depan Xiao Yan. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Mu Yingying melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang di sekitar, dan berkata. Masuklah, di luar dingin. Saat pintu menutup dengan lembut, malam bulan yang gelap dan berangin berlanjut. Jika kamu memiliki sesuatu, beritahu aku. Melihat Mu Yingying duduk, Xiao Yan segera menuangkan secangkir teh. Sebenarnya tidak terlalu sulit, aku hanya ingin kamu membantuku dalam satu hal. Mu Yingying agak sulit untuk mengatakan. Apa masalahnya? Xiao Yan merasa bersahabat dengan Mu Yingying, lagi pula, mereka berasal dari keluarga yang sama, dan Mu Yingying adalah orang yang baik, jadi pantas untuk diajak bergaul. Aku harus melewati perampokan. Kesengsaraan Dou di bintang 6. Suara polos memberi Xiao Yan pukulan ke kepala. Apa? Kamu gila? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Meskipun kekuatan Xiao Yan meroket ke Dou di bintang 6 akhir setelah melahap Seng Yan, kesengsaraan Kaisar Dou tidak muncul, tetapi meskipun demikian, Xiao Yan tahu dari orang lain kengerian kesengsaraan Kaisar Dou ini. Kejatuhan yang ceroboh dan instan. Aku tidak gila, aku butuh kekuatan. Mu Yingying menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas. Tidak, penyempurnaan Kaisar Dou bintang 5 Anda baru saja stabil. Jika Anda secara paksa melewati kesengsaraan Kaisar Dou sekarang, saya khawatir itu hanya akan berakhir dengan kegagalan. Xiao Yan menolak untuk menunjukkan simpati pada Mu Yingying sama sekali. Apakah kamu lupa bahwa kita memiliki kekuatan misterius dari kolam Kaisar Xuanling di tubuh kita? Nada suara Mu Yingying melembut dan dia berkata pada Xiao Yan. Itu juga tidak berhasil. Aku tidak yakin tentang hal semacam itu. Jika ada yang gagal secara tidak sengaja, itu akan berdampak besar pada yayasanmu. Terlalu berbahaya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi tetap menolak. Aku di sini kali ini untuk memintamu membantuku, karena aku tidak pernah meminta orang lain selain kakakku. Suara Mu Yingying sedikit serak, tapi dia berkata dengan sangat keras kepala. Dengan paksa melewati malapetaka seperti ini hanya akan membawa dirimu ke titik tanpa penebusan. Xiao Yan jelas sedikit marah, apa sebenarnya yang membuat Mu Yingying bermasalah? Aku harus selamat dari malapetaka, aku tidak sabar. Mu Yingying berkata dengan tegas. Tidak,
Xiao Yan langsung melempar cangkir teh di tangannya dan berkata dengan marah. 3 hari kemudian, Hausan. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, mengabaikan Xiao Yan, dia perlahan mengangkat cangkir teh dengan tangan gioknya dan meminum semua teh di dalamnya. Tehnya enak. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia melewati Xiao Yan dan pergi. Sial, apa yang dilakukan Mu Yingying? Apakah kamu tidak takut mati dengan memaksakan terobosan seperti ini? Saya melihat bahwa Mu Yingying memiliki banyak rahasia. Dan saya dapat melihat bahwa dia juga memiliki sedikit ketertarikan pada Anda, mengapa Anda tidak mencobanya? Mu Yingying baru saja pergi, kata Xinyan perlahan di dalam hati Xiao Yan. Oke, jangan menyela, apa yang dilakukan Mu Yingying ini? Xiao Yan melihat sosok Mu Yingying yang akan pergi, tetapi merasa bahwa api suci yang dia telan agak takut. Api suci pada wanita ini seharusnya lebih tinggi darimu. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia ingin lakukan, dia benar. Dia memang bisa mengatasi malapetaka sekarang, dan tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Suara Xinyan, Xiao Yan perlahan bergema di dalam hatinya. Hanya karena api suci, Xiao Yan juga menyadarinya dan segera berkata. Diperkirakan karena Fire Heart Tianyan ini memiliki resonansi dengan api suci di tubuhnya, kekuatannya tidak dapat ditekan tanpa menerobos. Kata Xinyan. Jadi, kemungkinan besar dia berada di situasi pertama barusan. Xiao Yan bertanya, aku tidak yakin, tapi kemungkinan pertama tinggi, tapi aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kedua. Kata Xinyan. Petik 2 petik 2. Xiao Yan memutar matanya tak berdaya. Kamu sebaiknya melihat situasi di tubuhmu terlebih dahulu. Kamu hanya bisa menguasai kulit api suci ini. Manfaatkan waktu ini untuk menguasai ruang api suci, itu pasti akan meningkatkan peningkatanmu. Xinyan berkata dengan aneh gelombang-gelombang Holy Flame Space. Petik 2. Bukankah penggunaan ruang api suci mengungkapkan fakta bahwa aku memiliki api suci? Xiao Yan sedikit bingung dengan kata-kata Xinyan ini. Ruang api suci ada di domain yang serupa, dan orang biasa mungkin tidak mengetahui bahwa ini adalah ruang api suci. Paling-paling, mereka berpikir bahwa domain tersebut hanyalah sebuah prototipe. Kalau tidak, menurutmu apakah kita, Seng Yan, bisa disebut Raja Api tanpa bayaran? Xinyan berkata kepada Xiao Yan dengan sedikit jijik. Oke, mendengar ini, Xiao Yan langsung merasa nyaman, lalu duduk bersila, dengan hati-hati merasakan kekuatan api suci dan ruang api suci di tubuhnya. Adapun binatang api dan kristal api suci di Laut Douqi, prasasti inti kehidupan di Laut Roh perlahan berdiri. Kekuatanku saat ini sudah berada di tahap akhir dari Kaisar Dou Bintang 6. Dengan tambahan api suci dan kekuatan jiwa, sebagai alkemis Kaisar kelas 2, aku khawatir aku bisa berurusan dengan beberapa Kaisar Dou Bintang 7, pembangkit tenaga listrik. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, jika dia melihat ke kejauhan dengan serius. Kailin, aku tidak berharap kamu datang ke benua Doudi ini dengan peningkatan kekuatanmu yang begitu cepat sehingga kamu benar-benar mencapai level Douxian. Meskipun aku percaya bahwa kekuatan Douxian pasti telah membayar harganya, selama kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku, Xiao Yan, akan menjadi yang pertama. Lakukan, wanita Xiao Yan saya, tapi tidak ada yang berani lancang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, aura besar melonjak seketika. Hei, anak ini sebenarnya berlatih Feng Jue, aku benar-benar tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Petik 2. Kurasa orang kuat yang berlatih Feng Jue di masa lalu juga dikalahkan di tangan kejahatan, suku di luar alam. Tubuh Xiao Yan membuat suara yang dalam, dan kemudian diam. Di seluruh rumah kayu, hanya Xiao Yan yang bekerja keras untuk mengendalikannya, kekuatan sendiri. Saat fajar menyingsing di langit dan sisa cahaya matahari menyebar ke seluruh bumi, itu menandakan awal hari. Xiao Yan, pagi-pagi, apa yang akan kamu lakukan saat bangun pagi-pagi? Mu Feng, yang berada di samping, melihat Xiao Yan sejak lama, dan langsung menyapanya dengan hangat. Hehe, aku baru saja keluar dari pegunungan gurun, dan aku hanya ingin pergi ke lapangan kompetisi untuk melatih tanganku. Ngomong-ngomong, mari kita lihat pusat kekuatan lain di pavilion Fen Xiang kita. Ini bagus untuk kompetisi tim dalam beberapa hari. Kata Xiao Yan tanpa rasa malu. Kalau begitu aku kebetulan akrab dengan tempat ini. Aku akan membawamu ke sana. Aku juga ingin melihat kekuatanmu. Kata Mu Feng sambil menyeringai. Ayo pergi. Dalam perjalanan,
saya akan memberitahu Anda tentang hasil kompetisi individu kami di 3 aula surga, bumi, dan manusia di paviliun dupa yang terbakar. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memimpin dalam berjalan. Ketika kami berkultivasi di pegunungan gurun, kami mendapatkan banyak manfaat, dan kekuatan kami meningkat pesat. Namun, setelah berkultivasi selama 2 tahun, pegunungan gurun benar-benar tenggelam dan menghilang, jadi kami harus mundur. Petik 2. Kembali ke paviliun dupa pembakaran, dan kemudian mundur lagi, kekuatanku telah meroket banyak. Saat kita keluar dari Bea Cukai, kompetisi individu di Burning Incense Pavilion akan dimulai. Setelah pertimbangan kami memutuskan untuk menghentikan kompetisi individu. Lagi pula, dalam kompetisi individu, kekuatan kuil bumi dan surga tidak diragukan lagi kuat, dan kami tidak ingin pergi saat Anda tidak ada di sana. Mu Feng berkata perlahan di jalan. Apa kekuatan orang-orang di kuil bumi dan surga? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan langsung merasa hangat dengan tindakan Mu Feng dan yang lainnya. Di antara aula manusia kita adalah yang terlemah. Karena di antara murid paling kuat di istana manusia kita, aku khawatir kamu adalah satu-satunya. Mu Feng berkata dengan getir. Apakah aku sendirian? Mungkinkah tidak ada lagi murid di atas Doudi? Bintang 6 di istana manusia kita. Xiao Yan tiba-tiba berhenti karena terkejut dan menatap Mu Feng. Kamu tidak bisa mengatakan hal yang sama, karena banyak murid di kuil manusia kami datang ke sini untuk memindahkan penguasa pengubah surga, jadi pada akhirnya, mereka tidak bisa mendapatkan penguasa penggerak surga. Tentu saja, itu adalah sebuah kesempatan untuk pergi keluar untuk mengalami dan menemukan terobosan. Jadi di istana manusia kita, kecuali kita berlima, semua saudara senior pergi lebih awal. Kata Mu Feng. Itu artinya hanya ada kita berlima di istana manusia kali ini. Xiao Yan tidak bisa membantu mengecilkan matanya. Ya, jadi selama kompetisi individu, Musuzi berkata mari kita tunggu kamu untuk langsung berpartisipasi dalam kompetisi tim. Mu Feng berkata tanpa daya. Jadi begitu. Xiao Yan berpikir itu sedikit lucu dan berkata, apa yang sedang dilakukan orang ini? Jumlah murid terlalu kecil. Musuzi berkata bahwa lebih baik pendek daripada menyia-nyiakan. Mu Feng buru-buru menjelaskan. Adapun pembangkit tenaga listrik di kuil itu. Ada sebanyak 5 dari pembangkit tenaga Do Emperor bintang 6 saja, dan ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang berada dalam kesempurnaan Do Emperor bintang 5. Bahkan ada desas-desus bahwa saudara senior di kuil telah mencapai tingkat kaisar petarung bintang 7. Kata Xiao Yan dengan susah payah. Seorang kaisar petarung bintang 7. Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar ini. Adapun kekuatan di istana ini, meskipun saya tidak mengetahuinya sebelumnya, karena lebih kuat dari istana orang, pasti tidak akan lebih lemah dari istana orang, tetapi bagaimana saya bisa berpikir bahwa orang yang kuat di sini istana sangat menakutkan. 5 kaisar petarung bintang 6 dan 1 kaisar petarung bintang 7, ini sebanding dengan kekuatan beberapa keluarga berukuran sedang. Di mana kuil surga? Xiao Yan masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena istana bumi ini sangat menakutkan, jika istana surgawi. Dalam kasus kuil surga, hanya 1 orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi individu ini, dan dia akan dikalahkan oleh kakak laki-laki kedua dari kuil bumi. Kata Mu Feng, aku tidak tahu siapa yang bermain di istana surgawi. Tanya Xiao Yan, hari ini, para murid dari istana surgawi benar-benar kalah dari istana bumi, yang agak tidak terbayangkan. Orang yang menembak dari istana surgawi bernama Ling Sa, dan dia adalah orang kuat yang telah mencapai tahap akhir dari Kaisar Do bintang 6. Dan kekuatan saudara magang kedua Zhu Yuan di aula itu adalah untuk mencapai penyempurnaan Kaisar Do bintang 6. Dalam pertempuran yang menentukan, Zhu Yuan memenangkan kemenangan hanya dengan 1,5 pukulan. Tapi semua orang dengan ketajaman tahu bahwa jika Zhu Yuan ini lebih kuat dari Ling Sa, Zhu Yuan tidak akan menang. Kata Mu Feng dengan sedikit iri. Pada tahap akhir dari Do di bintang 6 Lingxia di Istana Surgawi, adalah saudara senior kedua di Istana Bumi, Zhu Yuan, Do di bintang 6 yang disempurnakan. Sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2. Xiao Yan menggosok kepalanya dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, berapa banyak murid yang ada di aula hari itu? Xiao Yan tiba-tiba bertanya setelah suara yang dalam. Konon murid kuil surga hanya ada 7. Dari awal berdirinya hingga saat ini, hanya ada 7, dan tidak ada perubahan. Mu Feng berkata sambil berpikir. Apakah begitu?
Sepertinya ada rahasia di istana surgawi ini. Xiao menunjukkan senyum aneh di sudut mulutnya, istana surgawi ini jelas tidak mudah. Itu di sini. Saat keduanya berbicara, sebuah plakat muncul di depan mereka. Tempat kompetisi. 3 karakter besar dengan tarian terbang dan Phoenix perlahan muncul. Kakak senior kelima, izinkan saya memberitahu Anda, bahwa Xiaoyan dari Istana Bumi telah kembali, dia sangat sombong. Seorang wanita cantik berkata kepada seorang pria yang sedang menggambar tinju di arena kompetisi. Xiaoyan, apa yang salah dengan dia? Pria itu mengenakan pakaian portabel, wajahnya yang tampan cocok dengan senyum di wajahnya, dan dia juga memiliki citra yang agak tinggi. Hanya saja setiap pukulan yang dia pukul sangat kuat, menimbulkan sedikit getaran di angkasa. Dia. Begitu dia kembali, dia menerobos langit di atas Burning Tianyu tanpa izin. Langit di atas Burning Tianyu secara tegas ditetapkan untuk tidak masuk. Kakak senior kedua meminta Ye King untuk membawa Xiaoyan kembali ke aula kami untuk menanyakan 1 atau 2, bagaimana kamu tahu bahwa Xiaoyan ini sombong, dan bahkan memukul hidung dan wajah Ye King. Wanita itu berkata dengan marah. Hei, setelah bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang berani memprovokasimu seperti ini. Apakah dia tidak tahu siapa kamu? Pria itu tidak menghentikan apa yang dia lakukan, dia meninju serangkaian tinju dan kemudian menyingkirkannya. Sebagai saudara laki-laki dari penyihir kecil ini, dia secara alami mengetahui karakter penyihir kecil ini, jadi penyihir kecil itu baru saja membuka mulutnya, dan dia dengan samar menebak kebenaran masalah ini. Gelombang kakak kelima, kamu adalah orang yang mencintai Swaner paling banyak pada hari kerja, Anda harus memberi saya bau mulut. Wanita itu adalah Ling Xuan yang ditemui Xiaoyan sebelumnya. Mengekspor amarah yang buruk. Kenapa kamu tidak memberitahu Tuan Istana, tapi malah datang kepadaku, agak memanjakan. Semua orang di kuil tahu bahwa Ling Xuan adalah putri dari Tuan Kuil. Saya khawatir hanya seseorang yang lelah hidup yang akan memprovokasi penyihir kecil ini. Ayah, sepertinya dia tidak ada di sini akhir-akhir ini. Nada bicara Ling Xuan dipenuhi ketidaksenangan, dan matanya bergerak sedikit. Apakah itu orang yang menghilang selama 5 tahun, Xiaoyan? Kakak senior kelima Wang Chen tersenyum, dan kemudian aura menakutkan keluar. Iya, itu dia. Itu terlalu arogan, jadi aku harus memberinya pelajaran yang bagus. Ling Xuan mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata, ayo pergi, aku akan pergi bersamamu untuk melihat betapa sakralnya Xiaoyan di istana pria ini. Setelah Wang Chen selesai berbicara, dia menepuk bahunya sebelum berbicara. Apa? Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. 5 kakak laki-laki, tunggu sebentar, sepertinya itu adalah Xiaoyan. Tepat ketika Wang Chen hendak meninggalkan arena kompetisi untuk menemukan Xiaoyan, terobosan Ling Xuan melebarkan matanya dan mengangkat tangan gioknya, menunjuk ke suatu tempat. Sial, aku benar-benar tidak bisa melarikan diri. Xiaoyan mengumpat dalam hati.